Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang pertama yaitu bambu. Saya menggunakan bambu sisa para pengrajin keranjang di daerah saya. Kemudian yang kedua di sini saya menggunakan kain yaitu kain perca. Dan yang ketiga untuk talinya saya menggunakan serat goni. Tentunya untuk finishing saya menggunakan melamin dan cat kayu. Dan ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk membuat amplas, lem kayu, gunting, gergaji, penggaris, cutter, pisau korek api, dan lilin. Berikut adalah proses pembuatannya. Pertama, saya potong dan sayat bambu dengan sangat tipis. Dan untuk mendapatkan potongan bambu yang sangat tipis, saya menggunakan amplas untuk mengamplas kedua sisinya supaya benar-benar tipis dan tekstur bambunya terlihat jelas. Kedua, saya potong bambu yang sudah diamplas berbentuk segitiga dan yang sebagian saya potong ketiga sisinya. Dan ini adalah hasilnya. Yang ketiga, setelah proses bambu selesai, saya gambar pola dan potong kain berbentuk dua pola dasar masker. Kalau sudah, saya jadikan satu potongan kain tadi dan jahit dengan tusuk veston dan tikam jejak. Lalu yang keempat, saya siapkan kain dan bambu yang sudah dipotong. Saya tempelkan potongan bambu pada permukaan kain menggunakan lem kayu. Pada bagian ini saya sangat berhati-hati karena bambu yang kecil dan mudah patah. Namun jangan khawatir, karena setelah proses pengeliman saya lakukan pengepresan terhadap bambu dan kain sehingga kain, lem, dan bambu menyatu dengan kuat dan bambu tidak akan mudah patah lagi. Lalu yang kelima, setelah proses pengeliman kering, di sini saya menambahkan lapisan melamin di seluruh permukaan untuk memperjelas tekstur bambunya, lalu saya jemur. Kemudian yang keenam, terlebih dahulu lapisi bagian dalam masker dengan kain scuba. Kemudian saya lanjutkan dengan pemasangan tali. Pertama, serat saya kepang dan lapisi dengan benang supaya kuat dan rapi. Di sini saya menggunakan api untuk menghilangkan serat yang tidak beraturan. Kemudian yang kelima, untuk lebih menambah nilai estetika, saya tambahkan manik-manik di ujung-ujung seratnya. Dan saya beri sedikit warna dengan teknik pointillis di beberapa potongan bambu supaya lebih menarik. Teknik mozaik yaitu teknik dengan menyusun kepingan-kepingan kecil menjadi bentuk yang artistik. Kemudian konsep yang digunakan adalah menciptakan karya seni dengan memanfaatkan limbah di sekitar lingkungan rumah. Ini adalah hasil akhirnya. Yang pertama, dari keoriginalannya, kriya ini benar-benar saya buat sendiri. Jika kita lihat dari potongan bambu, kemudian kepangan serat, kita juga bisa menyimpulkan bahwa kriya ini benar-benar handmade. Dan tentunya kriya ini unik karena pada dasarnya, pada biasanya masker itu terbuat dari kain ataupun busa. Nah, kali ini masker dilapisi dengan bambu. Dan kenapa saya memilih bambu? Karena sumber daya alam ini banyak ditemukan di daerah kami. Dan kemudian yang ketiga yaitu estetik. Tentu saja masker ini memiliki nilai estetika yang tinggi karena kita tahu bahwa bambu itu memiliki tekstur yang khas berupa garis-garis serat. Kemudian yang keempat yaitu craftsmanship. Dibutuhkan kerapian yang tinggi untuk menyatukan potongan-potongan bambu ini menjadi sebuah kesatuan masker. Dan juga dibutuhkan ketelitian dan ketepatan yang tinggi untuk memotong bambu setipis dan sekecil ini. Kemudian yang kelima yaitu fungsional. Tentu saja di sini saya membuat kriya ini tidak hanya mengedepankan nilai estetika, namun juga mengedepankan nilai fungsional dengan pemasangan kain scuba sebagai masker utama dan pemberian ruang antara bagian depan dan kain belakang sehingga sirkulasi udara lancar dan masker nyaman untuk digunakan. Saya Yordan Diva Andanu dari SMA Negeri 1 Ungaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.